Selamat pagi pemirsa Metro Indonesia News TV. Saat ini kami meliput tepatnya di depan Polsek Curug, yang dimana Polsek Curug melakukan jihad untuk Jumat Berkah. Takut. Kenapa nggak pakai helm? Masih kecil udah pakai motor? Bawa motor? Hah? Doang, kalau tadi disuruh makan dia. Kamu umur berapa? 16. Hah? Kayaknya pakai bawa motor ya? Dia disuruh makan doang, iya. Lapar. Sini Pak, lapar. Nggak lapar. Takut. Ya. Ambil. Takut dia. Ambil. Ya. Pakai helm nanti, deh ya. Nah, udah mulai. Hati-hati. Itu jalan Pak. Ini ada Pak. Ada foto. Siap. Kaget saya. Oh ya. Waduh. Ambil gojek nih. Ya, sopirnya. Sini. Ayo, sini. Ya, Bapak Kapolsek langsung memberikan untuk Jumat Berkahnya, didampingin Bapak Wakapolsek dan Kanit Reskrim. Bapak Kapolsek Bapak Tangku Bolo. Mau juga? Ayo, jalan. Ya. Izin, Abang Komandan. Siap. Saya dari Metro Indonesia News TV. Siap. Pertama-tama dari jajaran redaksi dan direksi kami mengucapkan selamat bertugas di kawasan Kecamatan Curug. Nah, izin Komandan, hanya ingin lebih mengkonfirmasi khususnya untuk aturan dari Bapak Kapolres yang baru, khusus untuk rilisan gitu Pak ya. Apakah sudah masuk ke polsek masing-masing atau tetap aturannya
Untuk press release-nya di Polres langsung. Kalau untuk press release itu nanti sementara di wilayah sini nanti kita juga akan melaksanakan rilis, tapi tetap kita melaporkan ke pihak Polres. Baik. Ya, mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya, silakan. Anggap saya sebagai anak, usia saya masih muda juga, sebagai adik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapolsek Curug, Bapak Kabeh Hermista Pramana Tambu Bolon. Yang terhormat Pak Wakah, Pak Agung, yang terhormat Pak Kanit Intel, Pak Toto, yang terhormat Pak Kanit Reskrim, Pak Edi Purwono, dan yang terhormat para teman-teman Pokja wartawan Curug dan wartawan Curug yang sudah hadir di acara silaturahmi antara Pokja wartawan Curug dengan Polsek Curug. Saya berharap kedatangan Pak Kapolsek yang baru ini bisa memberikan dan bisa bersinergi dengan wartawan-wartawan yang ada di Curug, baik itu segi pemberitaan maupun olahraga nanti yang kita akan rancang. Kemarin juga sempat ngobrol, katanya mau ada futsal setiap minggu atau setiap bulan maupun bulu tangkis, dan kedepannya juga nanti minggu depan atau apa juga rencana Pokja Curug juga akan audit sama kecamatan maupun dan Ramil Curug, karena target Pokja Curug yaitu kita mustika maupun swasta kita semuanya harus bersinergi. Semangat! Semangat! Dan saya berharap juga kepada Pak Kapolsek selalu menjembatani teman-teman yang ada di wilayah hukum Polsek Curug untuk mau segi apapun dan selalu support untuk para wartawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Dari ibu-ibu lah, ini ibu mau dari perwakilan dari ibu-ibu deh. Mungkin perwakilan dari Bapak Hasibuan. Mama Mai. 3. Polsek Curug Manado, Media Jaya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Curug, Bapak Kanit Reskrim Polsek Curug, beserta rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa selain melaksanakan ke acara silaturahmi, kami juga melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus yang berhasil diungkap oleh unit Polsek Curug. Adapun pengungkapan rilis yang akan diungkap adalah pengungkapan gas oplosan, narkoba serta kejahatan lainnya. Untuk mempersingkat waktu dan juga pelaksananya, mari kita simak dan dengarkan keterangan dari Bapak Kapolsek. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kanit Reskrim, kemudian Pak Kasih Humas yang mewakili, dan teman-teman dari penyidik unit Reskrim Polsek Curug, dan yang saya sayangi, saya banggakan juga dari teman-teman media yang sudah hadir pada kesempatan ini dalam acara untuk rilis terkait dengan pengungkapan unit Reskrim dalam hal penegakan hukum yang ada di wilayah Curug. Pada kesempatan ini, kami dari Polsek Curug telah berhasil mengungkap dalam kurun 1 minggu sejak tanggal 1 hingga 7 Februari ada 4 kasus, di mana 4 kasus tersebut ada 5 tersangka, antara lain yaitu yang pertama pencurian dengan pemberatan atau sering kita kenal dengan singkatan surat, yang kedua tindak pidana kedapatan membawa senjata tanpa izin, yang ketiga tindak pidana
penyalahgunaan BBM dan gas, dan yang terakhir menyalahgunakan narkotika dengan jenis sabu. Pengungkapan yang dilakukan berdasarkan adanya dari laporan dari masyarakat serta hasil penyelidikan di lapangan. Kemudian terkait dengan setelah proses penyelidikannya, para tersangka telah dilakukan upaya paksa dalam bentuk penangkapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak serta-merta berhasilan tanpa didukung oleh masyarakat sendiri. Jadi dengan adanya hotline 110, kami menghimbau, kami mengajak masyarakat segala apapun informasi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Curug ini bisa disampaikan kepada pihak kepolisian. Langsung saja untuk yang pertama terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan undang yang terbaru KUHP yang terbaru sebagaimana dimaksud dalam pasal 477 KUHP, diawali dengan laporan polisi LP 11/B /2 Romawi 2026 /cek sektor Curug Polresta Tangsel tanggal 1 Februari, di mana waktu kejadiannya itu terjadi pada tanggal 1 Februari di hari Minggu sekitar pukul 02.30 dini hari. Untuk tempat kejadian itu di Jalan Raya Gilat Penda Gudang, Kelurahan Desa Sukabakti, Curug, Kabupaten Tangerang. Di mana pelapor adalah PT MSI yang dikuasakan oleh saudara A. Saksi yang sudah diperiksa adalah saudara A, kemudian ada saudara PS selaku security kawasan gudang. Untuk pelaku tersangka yang telah dilakukan penangkapan yaitu saudara MAM dengan usia 25 tahun. Dia tinggal di daerah Desa Curug Wetan, Kecamatan Curug, Tangerang. Barang bukti yang diamankan antara lain ada 5 dus pematik kompor gas berisi per dusnya ada 150 piece dengan total 750, dan kemudian ada 1 buah obeng. Di mana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tersebut yaitu dia melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pembatas gudang penyimpanan barang, kemudian masuk ke dalam gudang dengan mencongkel baut pintu gudang yang menggunakan obeng. Bermula di hari Sabtu 31 Januari sekitar pukul 21, pelaku tersebut MAM dihampiri di kediamannya di wilayah Curug Wetan, yang kemudian yang diketahui bernama saudara A atau alias P, saudara B, dan 1 orang lainnya tidak diketahui namanya. Yang 3 orangnya itu menjadi DPO dari kami Polsek Curug. Mereka bersama-sama berencana untuk melakukan pencurian di PT MSI tersebut. Kemudian di tanggal 1-nya sekitar pukul 01.30, pelaku MAN bersama 3 pelaku yang lain melakukan pencurian pematik kompor gas sebanyak 5 dus di dalam gudang PT MSI dengan cara memanjat tembok pembatas gudang yang selanjutnya mencongkel baut pintu gudang penyimpanan. Setelah itu pintu gudang terbuka, kemudian pelaku berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan PT MSI dan berhasil membawa barang tersebut dengan menggunakan mobil pick-up. Dalam kejadian tersebut, PT MSI mengalami kerugian sekitar 9 juta rupiah dan setelah itu melaporkan ke Polsek Curug. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh unit reskrim yang dipimpin oleh Pak Kadin Reskrim Pak Edi Purwanto dan beserta dengan Panit dan Opsnal berhasil mengamankan saudara MAN. Dari hasil interogasi bersama dengan 3 yang lain yang kami masukkan dalam statusnya menjadi DPO. Dari pidana tersebut, pasal 477 para pelaku yang diamankan mendapat ancaman pidana paling lama 7 tahun. Itu yang pertama ya, mohon izin dari teman-teman media. Yang kemudian yang kedua terkait dengan tindak pidana kedapatan membawa sajian tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 307 dan atau tindak pencurian
tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 477. Waktu kejadian tanggal 2 Februari, yaitu dasar LP-nya LP 13 garis miring B garis miring 2 Romawi garis miring Sek Curug Polres Tangsel tanggal 2 Februari 2026. Tempat kejadian di daerah Kampung Sukabakti, Desa Sukabakti, Curug, Tangerang. Pelapor adalah saudara AM, usia 28 tahun, Kelurahan Desa Gembong, Kelurahan Desa Gembong, Ciawi, Tasikmalaya. Saksi-saksi yang telah dimintai keterangan ada saudara DS, AF, AFM, dan pelaku yang telah ditangkap yaitu adalah saudara SAG bin SA. Jadi yang bersangkutan tersebut mengambil satu buah laptop yang juga menjadi barang bukti. Dari rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan, tapi maksimal 3 pertanyaan ya, kita batasi. Tapi komandan, untuk kronologis penangkapan komandan yang tadi satu-satu apakah angka kronologis penangkapan dan juga untuk pelaku sendiri ini tunggal atau masih ada dalam komandan? Terima kasih. Untuk kami jawab terkait dengan penangkapan pelaku pembawa narkotika jenis sabu. Jadi pelaku tunggal. Pada waktu itu tim opsional sedang melakukan giat operasi Citkon antisipasi giat tawuran, balap liar maupun kasus-kasus 3C. Nah, pada waktu melaksanakan patroli itu ada orang yang dicurigai. Nah, waktu itu dari tim opsional dipimpin sama saya dan Pak Doni langsung melakukan mengamankan si terduga. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Setelah kita lakukan pemeriksaan, di dalam tas ditemukan narkotika berikut timbangan dan alat-alat seperti tabung bom maupun pipet. Mungkin itu dari terkait dengan masalah penangkapan narkotika. Pak izin Pak, ini kan tersangkanya tunggal Pak, apakah tersangkanya berada di salah satu residivis atau memang dari internasional atau malam aja Pak menurut saudara Pak? Terkait dengan pelaku tunggal. Untuk terkait dengan aliansi untuk ininya masih dalam proses penyelidikan. Ya, izin Pak Kanit dari Metro Indonesia News TV yang menjadi bahan pertanyaan media adalah khusus untuk oplosan gas, Pak. Untuk pemain gas ini memang sudah tidak asing lagi bagi media. Beberapa kali kami ungkap kasusnya seperti di daerah Bogor. Nah, khusus untuk di wilayah hukum Curug, pemainnya pemain lama, tunggal atau berkelompok. Untuk terkait dengan penangkapan pelaku tabung gas 3 kilo dialihkan ke 12 kilo, untuk pelaku ada 3 orang. Namun yang bisa kita amankan 2, yang 1 melarikan diri. Terkait dengan masalah ini apa pelaku lama atau pelaku baru, tidak bisa kami publikasikan karena ada masih proses penyelidikan. Karena terkait dengan DPO yang masih kita cari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sudah, untuk pendistribusiannya kemana aja dan gas? Bisa. Kalau untuk yang pelaku tabung gas itu dia baru beroperasi 1 minggu ya Pak ya? Di wilayah Tangerang. Apakah ada pihak-pihak lain juga atau yang membackup terkait? Nanti itu masih kami dalami ya Pak ya? Pendalaman. Prosesnya itu Pak. Terima kasih. Oke, demikian pelaksanaan konferensi pers hari ini. Siap. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami tutup kita acara sesi foto barang bukti. Oh, alat suntiknya itu ya. Lebihnya ada lagi biar Pak Kanit. Ini untuk yang tindak pidana yang pertama ya Pak. Pak, biar aku Pak. Ya Pak. Itu yang pertama, yang kedua terkait dengan yang tadi kontrakan. Ini Laptop. laptopnya ya Pak. Ini laptopnya yang dicuri beserta pada saat diamankan ada sajam badik.
ketiga ini? Ini yang kompetitif termasuk. Untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga yang terkait dengan gas ya Pak ya? Ini? Shalom Om Sakti Satyo. Ya, demikianlah konferensi pers dari Bapak Kapolsek Kampung Bolon kepada awak media di wilayah hukum Polsek Curug. Shalom